Berarti cepat, tepat, akurat, dan secure ya Pak ya? Konsisten. Konsisten Sobat Mitra Data. Hai Sobat Mitra Data, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yuliana Prawitasari. Saya adalah Product Marketing Manager dari PT Mitra Integrasi Informatika. Di samping saya, sudah ada Bapak Jimmy Ang, selaku Country Director Confluent Indonesia. Halo Bapak Jimmy Ang. Nah teman-teman semua, Bapak Jimmy Ang ini merupakan sosok yang memang sudah berkecimpung lama di dunia IT. Kurang lebih selama 20 tahun ya. Terima kasih Bu Yuli atas introduction-nya. Saya sangat senang sekali dapat diundang dalam podcast Metro Data hari ini. Saya juga ingin menyapa Sobat Metro Data. Halo Sobat Metro Data, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Kabar saya Bu Yuli luar biasa baik dan saya sangat antusias sekali untuk menyambut 2025 karena saya sangat yakin dengan pertumbuhan transformasi digital seiring dengan kebutuhan market atas data yang dapat diakses secara real time, konsisten dan secure. Wah, menarik ya Pak ya untuk menyambut antusiasme tahun 2025. Saya sangat semangat sekali nih Bu. Nah, sebagai salah satu leader di dunia IT nih Bapak Jimmy, bagaimana Bapak memandang peluang adopsi teknologi transformasi digital yang mengarah ke dunia AI di Indonesia? Menurut saya Indonesia sangat besar peluangnya untuk mengadopsi digital transformasi berbasiskan AI. Karena dengan AI itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap perusahaan dengan sangat signifikan dan cepat. Kenapa? Karena AI dengan data yang komprehensif bisa menjawab pertanyaan dan tantangan perusahaan yang ada saat ini. Kenapa seperti itu Bu Yuli? Karena dengan AI kita bisa melakukan analitik dengan data yang cukup secara detail sehingga kita bisa mengetahui arah perusahaan dan decision perusahaan mau seperti apa. Arahan dari sebuah perusahaan mau seperti apa? Menarik ya Sobat Metro Data sekalian. Nah, Confluent di sini hadir ya Pak Jimmy. Untuk mensupport dan mendukung arah tren AI di market Indonesia. Nah, Confluent sendiri memberikan value apa terhadap perkembangan ataupun tren AI yang ada di Indonesia ini Pak Jimmy? Saya ceritakan dulu sejarah Confluent dari awal berdiri sampai sekarang ya Bu. Jadi para pendiri Confluent yaitu 3 orang, Jay Krebs, Jun Rao, dan Neha Narhede. Pada tahun 2010 mereka menciptakan Kafka dan mereka menambahkan itu sebagai Kafka yang saat ini dapat diakses secara open source. Lalu pada tahun 2014 penemu Kafka mendirikan Confluent sebagai pelopor dari data streaming di dunia. Jadi Confluent itu saat ini mempunyai 2 produk. Yang pertama adalah Confluent Platform, di mana Confluent Platform ini dapat diimplementasikan atau di-develop di data center customer atau sebagai kita sebut sebagai on-premise. Yang kedua adalah Confluent Cloud, di mana Confluent Cloud itu adalah fully managed service yang dapat digunakan oleh seluruh pelanggan secara cloud tanpa harus memikirkan lagi sisi hardware dan software. Semuanya disiapkan oleh Confluent sehingga user hanya tinggal menggunakan layanan dari Confluent Cloud tersebut. Berarti tinggal pakai ya Sobat Metro Data. Nah, cukup seru ya untuk berbicara mengenai sejarah Confluent Global. Bagaimana nih untuk sejarah Confluent di Indonesia sendiri? Confluent ada di Indonesia tahun 2021 karena kami melihat peluang dan berkomitmen untuk membantu customer melakukan digital transformasi dengan menggunakan real-time data streaming. Dalam pengembangan bisnis mereka, kalau kita lihat saat ini data sangat penting untuk menunjang kebutuhan bisnis mereka, terutama data real-time. Dan juga kami berkolaborasi dengan bisnis partner lokal untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Metro Data adalah salah satu partner terbaik kami dalam mendukung evolusi real-time data streaming di berbagai sektor di Indonesia.
Nah, Bapak Jamie, tadi sempat dimention untuk real time data streaming. Tentunya Sobat Metro Data sekalian ingin tahu apa itu Confluent Data Streaming. Oke, kita diskusi mengenai konsepnya dulu ya, Bu. Jadi saat ini kebanyakan organisasi mengalirkan data dari satu data ke data yang lain itu secara batch processing atau tidak real time. Sehingga itu mempengaruhi mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau yang namanya Confluent Data Streaming, konsepnya adalah Confluent sebagai central nervous system, di mana dia sebagai central hub dari semua data yang ada di satu perusahaan tersebut, lalu dialirkan ke central hub ini, dan lalu bisa digunakan dan diakses oleh aplikasi lain secara real time. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dengan adanya central nervous system dan mengalirkan data secara real time, data tersebut dapat diakses secara cepat. Cepat. Yang kedua, data tersebut lebih konsisten. Yang ketiga, data tersebut lebih secure untuk diakses karena hanya satu wadah ini pintu masuk untuk mengakses data tersebut tanpa harus masuk ke aplikasi-aplikasi yang ada di balik perusahaan tersebut. Berarti cepat, tepat, akurat, dan secure ya Pak ya? Konsisten. Konsisten Sobat Metro Data. Nah, pada tahun ini ya Pak ya, tentunya sudah terjadi dinamika solusi digital teknologi ke arah tren AI atau biasa kita sebut dengan artificial intelligence. Sebagai teknologi real-time data streaming, tentunya Confluent menjadi salah satu platform ataupun pilar penting mendukung tren AI saat ini. Pertanyaannya nih Bapak Jamie, mengapa data streaming berperan penting pada penerapan AI? Oke, kalau kita diskusi mengenai AI lebih secara deep teknologi, AI itu sangat berkaitan dengan data. Jadi kalau kita bilang bahwa AI itu sebenarnya kan dia bisa menjawab semua pertanyaan kita karena mereka punya datanya. Ya, Ya, benar Ibu ya. betul Nah, Pak. ini tantangan dari setiap perusahaan yang ada yang kami lihat saat ini. Jadi untuk mengalirkan data atau untuk menggunakan AI, data itu harus ready, nggak hanya harus ready, tapi harus real time dapat diakses. Nah, Cepat dan tepat tadi ya Pak. jadi gimana caranya biar bisa diakses secara real time? Nah, jadi tantangan di perusahaan itu mereka mempunyai banyak silo data yang Masing-masing gitu. sangat sulit untuk AI mengakses data tersebut. Nah, disinilah peran kami Confluent Data Streaming. Jadi semua data yang ada di silo-silo database application tersebut dapat dialirkan atau di stream ke Confluent sehingga AI bisa mengakses datanya melalui Confluent. Oke. Berarti data itu yang tadinya terpisah-pisah di berbagai sistem di sebuah perusahaan gitu ya Bapak ya, akhirnya dapat diintegrasikan ataupun dialirkan yang dibilang tadi nervous system ya Sobat Metro Data itu secara tepat, cepat, dan real time gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak? Apabila sebuah perusahaan sudah memiliki legacy system nih Pak, bagaimana cara Confluent dapat terintegrasi gitu? Terintegrasi dengan legacy system yang sudah ada, yang sudah banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan IT saat ini. Pertanyaan bagus Bu Yuli. Jadi ini pertanyaan yang saya tunggu sebenarnya. Jadi Confluent dapat membantu membuat data perusahaan AI ready. Menarik ya Sobat Metro Data. Dengan cara kita dapat menjembatani antara legacy system yang ada di setiap perusahaan dengan AI stack. Dengan apa? Dengan fully connector yang sudah di-create oleh Confluent. Lalu kita bisa juga mengkoneksikan dengan Open API. Lalu kita juga punya namanya native stream processing untuk mengolah data tersebut secara real time. Nah Pak, kalau berbicara mengenai legacy system dan sistem-sistem perusahaan yang sudah ada Pak ya, itu kan pengennya perusahaan itu langsung cepat ya Pak ya, plug and play berarti kalau boleh saya simpulkan tadi bahwa Confluent sudah memiliki semua tipe dari konektor ya akhirnya Confluent bisa plug and play untuk dapat terintegrasi dengan. Ya, tentunya untuk mengkoneksikan atau mengintegrasikan antara legacy system dengan
data streaming Confluent dibutuhkan konektor. Yes. Nah, itu ada berbagai macam cara untuk melakukan koneksi antara legacy system dengan dengan Confluent itu sendiri. Dan di Confluent sendiri kita mempunyai lebih dari 200 konektor, fully managed konektor yang sudah built-in, yang bisa langsung dapat diaplikasikan ke legacy system dari setiap perusahaan tersebut, Ibu. Wah, Sobat Metadata keren banget ya. Jadi nggak perlu code dari awal, tinggal plug and play. Tentunya mempermudahkan semua Sobat Metadata dalam mendelivery ataupun mengimplementasikan Confluent. Nah, Pak Jimian, Ya. begitu penting peran data streaming untuk mendukung tren teknologi AI. Mungkin boleh disampaikan ya untuk use case ataupun sampel gitu ya sudah pernah diimplementasikan gitu ya. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan value dari sisi bisnis mereka ataupun dari sisi operasional mereka. Sudah banyak use case yang kita terapkan di berbagai macam industri, terutama di Indonesia ya Bu. Jadi saya ambil contoh misalkan di FSI industry atau di industri keuangan. Jadi banyak use case yang diimplementasikan itu berkaitan dengan risk analysis, di mana itu mereka dapat melihat potensi risk dan bagaimana cara pencegahan untuk memitigasi risk tersebut. Yang kedua, personalisasi terhadap layanan. Jadi kalau zaman dulu kan setiap perusahaan memberikan layanan itu sama ke semua orang. Ya, nah jadi dengan adanya AI itu kita bisa melihat data personal dari orang tersebut, sehingga kita dapat memberikan personalisasi layanan sehingga lebih pas dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga mungkin market prediction. Jadi market prediction ini sangat penting, apalagi dengan adanya AI. Kalau zaman dulu mungkin kita lihatnya pakai statistik ya, kita punya data, kita melakukan statistik dan kita lihat prediksi seperti ini. Dengan AI bisa melihat sisi lain sehingga dapat memprediksi market dengan lebih tepat. Nah, mungkin yang terakhir itu lebih yang agak sedikit lagi ramai nih Bu saat ini adalah transaction filtering. Jadi transaction filtering itu apa? Transaction filtering itu jadi kalau ada transaksi-transaksi yang mencurigakan, itu dengan bantuan AI mereka akan menangkap transaksi mencurigakan secara real time. Jadi gini, kalau kita lihat kalau zaman-zaman dulu ya, ada transaksi mencurigakan kalau ada orang lapar mungkin dia baru tahu. Atau mungkin akhir hari mereka baru tahu, tapi transaksi mencurigakan itu udah terjadi. Ya, kalau saat ini mereka bisa menemukan transaksi yang mencurigakan pada saat terjadi, sehingga lebih dapat cepat dimitigasi dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Nice we know Pak Jimmy, saat ini banyak perusahaan yang mengarah ke teknologi tren AI ya, menggunakan real time. Nah, kira-kira apa nih challenge terberat ataupun terbesar ataupun yang ditemuin nih di lapangan gitu untuk penerapan teknologi? Kalau bisa kita lihat mungkin ada beberapa challenge yang lumayan mempengaruhi implementasi AI dalam dunia digital transformation. Pertama adalah infrastruktur. Karena untuk mengakses atau mengolah data yang besar tersebut, ya, infrastruktur sangat berpengaruh. Karena kecepatan data itu sangat berkaitan juga dengan infrastruktur yang ada. Yang kedua, lebih ke kualitas data. Kualitas data, apakah data itu cukup baik untuk digunakan atau butuh ditransformasikan atau butuh diubah untuk supaya fit dengan kebutuhan AI. Yang ketiga mungkin lebih ke integrasi dengan sistem yang ada. Karena ini sangat penting, karena kan kita membangun AI untuk mensupport kebutuhan bisnis. Tentunya di setiap masing-masing perusahaan sudah punya aplikasi dan sistem yang perlu kita integrasikan supaya kita bisa mendapatkan datanya dan kita olah dengan baik. Yang keempat yang paling penting adalah security. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa data yang kita akses tersebut secure dan tidak memungkinkan terjadinya kebocoran data. Oke, sangat krusial ya Pak ya, data itu sendiri yang harus wajib kita patenkan dulu atau kita benarkan dulu nih sebagai pentingnya si data itu untuk menjadi suatu feeding ataupun suatu input pada dunia tren AI sekarang. Nah, dari challenge yang disampaikan, bagaimana Confluent dapat membantu perusahaan untuk dapat melewati challenge-challenge tersebut?
Confluent didasarkan pada Kafka teknologi yang memungkinkan untuk mengolah data yang sangat besar secara real time tanpa mengurangi performa. Confluent memastikan kualitas data melalui cleansing dan validasi secara real time sehingga meningkatkan efektivitas dari AI itu sendiri. Keamanan data menjadi prioritas utama untuk Confluent. Dengan fitur keamanan yang kuat, jadi perusahaan itu dapat meyakini bahwa data mereka itu dilindungi sesuai dengan standar privasi yang ketat. Wah seru ya, Sobat Metrodata. Ternyata banyak value yang bisa ditawarkan oleh Confluent untuk menghadapi tantangan AI. Bapak Jamie, berbicara mengenai Confluent ya, apakah value yang membedakan Confluent dengan perusahaan sejenis lainnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang membedakan kita dengan perusahaan sejenis lainnya, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan utama dari kita. Pertama adalah kita itu dapat mengintegrasikan atau kita dapat mengimplementasikan Confluent secara high availability, aktif-aktif. Sehingga kalau customer kita mempunyai lebih dari satu data center, kita dapat memanfaatkan multiple data center tersebut untuk aktif-aktif configuration, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya down terhadap layanan tersebut. Yang kedua tentunya adalah fully managed connector yang sudah saya sebutkan tadi. Kita mempunyai lebih dari 200 fully managed connector secara built-in yang dapat langsung digunakan untuk menghubungkan dengan legacy system atau sistem yang udah ada di lingkungan mereka. Yang ketiga, kita mempunyai security feature yang lebih baik seperti RBAC. RBAC itu adalah Role Based Access Control dan Audit Log, sehingga kita dapat mengkontrol siapa aja yang boleh mengakses data tersebut. Nah, yang keempat adalah Cloud Native Platform, di mana Confluent memprovide fully managed Cloud Native Platform yang membuat deployment dan manajemennya menjadi lebih mudah dan fleksibel. Dan perlu diingat adalah di Confluent Cloud ini kita ada di semua cloud service provider, sehingga kita dapat mengintegrasikan antara satu cloud dengan cloud lainnya, bahkan kita bisa mengintegrasikan secara hybrid antara cloud dengan on-premise. Ya, yang kelima adalah pemrosesan stream yang canggih. Jadi di Confluent tuh nggak hanya kita mengalirkan data lalu digunakan oleh aplikasi lainnya, tetapi kita dapat melakukan transformasi terhadap data tersebut. Jadi kalau kita punya multiple data yang kita alirkan ke Confluent itu sendiri, dan di dalam Confluent kita dapat memproses dan mentransformasi data tersebut sehingga dapat lebih fit dengan kebutuhan dari pengguna data tersebut. Wah, Sobat Metrodata, cukup menarik. Banyak sekali value yang diberikan oleh Confluent. Pertama, zero downtime, begitu ya Pak Jamie berarti ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua, fully connector support ya, yang dibilang plug and play. Kemudian yang ketiga, security yang canggih, cloud, multi cloud ataupun hybrid. Dan yang kelima adalah data dapat ditransformasikan. Tidak perlu menunggu data itu sampai, tapi dapat diolah dulu sehingga legacy ataupun sistem yang lainnya hanya tinggal memakai data yang sudah ready. Betul banget Bu Yuli. Sangat tepat sekali. Terlihat bahwa Bu Yuli sangat menjiwai dan memahami Confluent teknologi. Oke Bapak Jamie, kita lanjut ya. Cukup menarik ya, berkecimpung di dunia IT selama 20 tahun. Kemudian sekarang sedang booming untuk ke arah tren AI. Bagaimana Bapak menyikapi ataupun memandang bagaimana tren AI di 5 tahun ke depan? Kami pernah melakukan survei secara global mengenai data streaming, yang dimana survei ini melibatkan kurang lebih 200 pemimpin IT di Indonesia. Dari survei ini menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih optimis terhadap Gen AI dan peran data streaming di compare dengan negara-negara lain. Jadi 90% menyatakan investasi dalam Gen AI itu akan meningkat dalam 2 tahun mendatang. Lalu 89% juga menyebutkan bahwa platform streaming data secara signifikan itu mendorong kemajuan AI,
dengan membangun fondasi data real time yang diperlukan untuk mendorong inisiatif ini. 97% juga menyatakan bahwa platform data streaming dapat melacak data yang dimasukkan ke dalam model untuk tujuan tata kelola. Wow, sungguh survei yang sangat amazing ya. Nah, Sobat Metrodata, platform Confluent berpartisipasi penuh di dunia tren AI. Secara real-time mendeliver data yang dibutuhkan dan menjadikan perusahaan memiliki value added yang lebih baik lagi dalam pengembangan bisnisnya. Data harus konsisten, harus aktual, harus real-time. Nah, mungkin dari Bapak Jamie ada statement closing. Di era transformasi yang ada saat ini, saya sangat yakin bahwa Confluent bersama dengan bisnis partner yang salah satunya adalah Metrodata dapat memenangkan hati customer dan menjadi bagian dalam digital transformation journey dari customer kita. Wow, statement yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya Bapak Jamie Ang pada podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sobat Metrodata, salam Confluent!